Hai, selamat pagi adik-adik semuanya. Masih tetap semangat untuk mengikuti bimbel hari ini? Tentunya harus semangat ya, karena untuk menggapai impian adik-adik untuk masuk PTN favorit atau PTN yang diinginkan, itu perlu kerja keras, fokus, dan juga semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi ya, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha atau usaha ini akan selaras dengan hasil yang akan didapatkan oleh adik-adik semuanya. Jadi di sini adik-adik harus tetap semangat, harus tetap percaya diri dan berusaha terus ya. Di sini Kak Isti akan membantu adik-adik untuk belajar ya, belajar untuk nanti mengikuti tes UTBK ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekonomi. Nah, pastinya ini masuknya dalam kategori sosum ya, karena dalam tes UTBK itu ada saintek dan juga sosum. Nah, nanti tergantung dari adik-adik semuanya mau masuk jurusan yang memang dia ke saintek atau ke sosum ya, seperti itu. Jadi harus tetap fokus dan juga tetap semangat. Oke, sekarang Kak Isti izin share screen ya untuk kita bahas soal selanjutnya. Izin share ya. Hmm, share screen. Nah, ini dia ya. Share. Nah, ini masuk ke soal. Ininya terlihat ya. Kita ke atasin dulu supaya tidak mengganggu. Nah, ini masuk ke soal nomor 5 ya, karena kemarin kita sudah membahas nomor 1 sampai 4 dan mungkin juga pasti adik-adik ada yang sudah lupa, ada yang mungkin kemarin juga masih bingung, tenang ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, kalau misalnya nanti di akhir masih ada yang kebingungan atau apa, atau ada yang ingin ditanyakan, itu bisa raise hand ya, raise hand satu orang nanti Kak Isti akan bantu untuk memandu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke soal nomor 5 ya. Nah, kita bacakan dulu nih soal ekonomi ya. Ini kategori soshum. Nah, ini ada nomor 5. Jika uang dalam suatu perekonomian itu ada 100 miliar, kecepatan perputaran uangnya yaitu sebesar 500 kali dan volume barang sebesar 20 miliar. Nah, maka harga barangnya adalah, nah di sini kita masuk ke teori kuantitas uang. Nah, yang ditanyakan ini adalah harga barang ya. Harga barang itu kita asumsikan, tidak asumsi ya, kita contohkan dengan P saja ya. Nah, masih ingat tidak adik-adik rumus dari teori kuantitas uang? Ayo. Nah, untuk teori kuantitas uang sendiri, rumusnya adalah MV, M kali V sama dengan P kali T. Jadi ini tuh mungkin perbandingan persamaan antara jumlah uang yang tersedia di konsumen dengan jumlah uang dengan sejumlah kuantitas barang yang akan didapatkan ya. M itu merupakan jumlah uang yang beredar. Nah, kalau V itu apa, Kak? V itu adalah tingkat kecepatan perputaran uang, P itu harga, dan juga T itu adalah jumlah barang ya, atau kuantitas. Nah, ini mungkin juga adik-adik sudah mempelajari ini ya selama sekolah gitu di SMA. Nah, kita masukkan ya ke dalam rumus. Nih, tadi M itu apa? Jumlah uang yang beredar. Nah, di soal itu jika uang dalam suatu perekonomian itu ada 100, maka kita masukkan 100 ke dalam ini. Lalu dikali V-nya itu adalah tingkat kecepatan perputaran uang, berarti 500 yang kita masukkan. Sampai sini oke ya. Sama dengan nih, karena kita akan mencari harga ya, harga barangnya dan kita belum tahu nih berapa, maka kita tulis saja di sini P dikali volume barang tadi, volume itu diasumsikan T ya, maka masukkan T 20. Nah, lalu kita akan mulai berhitung 100 dikali 500 itu berapa? 50 ribu. 50.000 dikali sama dengan kita turunkan ke bawah P dikali 20 karena di sini kita belum tahu harganya itu berapa. Nah, maka sekarang bagaimana? Kita cari P-nya, kita cari harganya, yaitu P sama dengan kita masukkan 50.000 itu dibagi 20.
10. Nah, hasilnya berapa? 50.000 dibagi 20, 2.500. Nah, maka di sini diketahui bahwa hasilnya atau harga barangnya adalah 2.500. Ini jawabannya adalah D, betul ya. D. Oke, ini nggak kelihatan. Nah, ini Kak Isti akan menandai ini. Kita kasih warna merah ya. Nih, jawabannya 2.500. Nah, kalau misalnya di sini adik-adik masih kurang paham, masih kebingungan, itu boleh ya WhatsApp Kak Isti atau misalnya email, nanti Kak Isti akan tulis di kolom chat ya untuk email aktif ya. Jadi nanti adik-adik nggak perlu bingung, nggak perlu, aduh takut ketinggalan atau misalnya takut ketinggalan pemahaman atau apa, email saja ya atau misalnya WhatsApp boleh. Nah, untuk itu kita cukupkan pertemuan kali ini. Nanti sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu untuk adik-adik, tetap fokus dan tetap semangat belajar lah ya pokoknya untuk menggapai impian masuk ke PTN harapan kita. Semangat. Kak Isti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.